Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 14. Nggak usah caci-cat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Raja Rahu yang sudah kembali ke medan pertempuran dan dia kini memegang kepala Wangu yang sudah dipenggal oleh Kaisar Sitian, membuat Raja Rahu menjadi khawatir. Kemudian kepala Wangu yang ternyata masih belum mati, dia pun kini langsung tertawa pada Raja Rahu. Wangu pun mengatakan, "Raja, kamu sudah kembali ke sini. Semua orang telah menunggumu dan pesta baru saja akan dimulai." Raja Rahu yang merasa bersedih karena kepala Wangu telah dipenggal, dirinya pun kini langsung berkata, "Maafkan aku, karena aku belum bisa membawamu ke tempat yang lebih baik. Aku telah melanggar janjiku padamu." Wangu pun hanya tersenyum pada Raja Rahu. Dan dia pun mengatakan, "Tidak apa-apa rajaku, aku sudah merasa senang." Raja Rahu pun kini terdiam sejenak dan lalu menyerahkan kepala Wangu pada anaknya, yaitu Huji atau Kiyue. Kiyue pun kini langsung berkata, "Raja, Asura yang lain selama ini mengatakan bahwa ayahku adalah orang yang serakah dan beracun. Dia sangat mencintai sebuah kekayaan. Tapi ketika dia melihatmu, dia berkata padaku, aku telah menemukan aset paling penting dan aku percaya pada dia." Wangu pun kini langsung menjawab perkataan dari Kiyue bahwa hal itu masih berlaku sampai saat ini. Rahu yang mendengar perkataan dari Kiyue dan Wangu, dirinya pun kini langsung mengatakan, "Berdoalah untuk ayahmu, sisanya serahkan saja padaku." Dan kini Raja Gila Rahu pun akan mulai bertarung kembali. Kemudian Raja Virupaka pun kini langsung mengatakan, "Akhirnya sampai juga. Pertunjukan yang sebenarnya akan segera dimulai. Aku, Jenderal Surga Selatan, telah datang ke tempat ini." Tidak hanya Jenderal Surga Selatan, bahkan Jenderal Surga Barat juga sudah turun ke medan peperangan. Jenderal Surga Barat pun kini langsung berkata, "Aku sedikit kecewa. Aku berpikir bahwa Raja Asura yang keempat adalah orang yang besar dan tangguh. Ternyata hanyalah seorang bocah." Dan Sitian yang kini berada di atas dari Raja Rahu, dirinya juga ikut mengatakan, "Raja Rahu, situasinya sudah jelas bahwa kamu tidak akan bisa mundur. Hari ini aku bersama dengan para raja yang lain datang ke tempat ini untuk membereskanmu. Tapi jika kamu bersedia untuk menyerah dan menerima nasibmu, maka kamu akan terhindar dari banyak masalah." Kemudian si botak pun langsung berteriak bahwa ini adalah jebakan dari para dewa. Fujiyama juga mengatakan bahwa para petinggi dewa turun ke tempat ini adalah untuk memancing agar Raja Rahu keluar dari tempat persembunyian. Bahkan Fujiyama pun kini juga langsung berkata bahwa luka dari sang raja belum sembuh, tapi dia berani turun ke medan peperangan, itu sama artinya dengan bunuh diri. Para dewa yang bertarung dengan Asura kini mengatakan bahwa saat ini Asura sedang cemas karena kematian rajanya sudah ada di depan mata. Kaisar Sitian pun kini juga langsung berkata pada Raja Rahu, "Aku benci peperangan. Aku ini tidak seperti Asura dan diriku menganggap peperangan itu hanyalah sebagai solusi akhir untuk sebuah masalah. Lihatlah, prajuritmu dan prajuritku banyak yang terluka dan ini menghancurkan hatiku. Aku bukanlah dewa yang kejam, bahkan di hadapanmu aku masih memiliki belas kasihan. Raja Gila Rahu, selama kamu berlutut padaku, kemalangan ini bisa dihentikan. Pikirkan semua rakyatmu."
Rahu yang mendengar perkataan dari si Tian, dirinya pun kini langsung melompat dan langsung berkata, "Tidak ada Asura yang berlutut, apakah kau mendengar itu? Satu-satunya keinginan rakyatku adalah ingin melihatmu mati." Hal ini membuat Kaisar Sitian menjadi terkejut. Kemudian Kaisar Sitian pun kini membayangkan pada masa lalunya. Saat itu, api dari 3 dewa kuno memilihnya untuk menjadi seorang kaisar dan pemimpin surga, serta menjadi pimpinan untuk semua dewa. 3 dewa kuno pun kini langsung berkata pada Sitian, "Hai Sitian, apakah kau lihat di surga itu banyak makhluk abadi dan kekuatan mereka banyak yang melebihi dirimu. Tapi apakah kau tahu kenapa kita memilihmu untuk menjadi pimpinan dari mereka semua?" Sitian pun menjawabnya, "Karena aku pintar." Dan 3 dewa kuno langsung berkata, "Hei, bukan itu. Di surga masih ada banyak dewa yang lebih pintar darimu, karena aku yang terkuat." Dewa kuno pun juga menjawabnya, "Itu juga tidak. Tapi kamu memiliki hati yang sempurna." Kata-kata ini membuat Sitian menjadi bingung. Lalu 3 dewa kuno pun kini langsung menjelaskan, "Sitian, hatimu itu bersih dan tidak tercemar oleh keinginan duniawi. Dan ini adalah hasil dari kelahiran kembali yang tidak terhitung banyaknya. Dan hal itu telah memurnikan jiwamu menjadi jiwa murni yang paling tinggi. Kamu telah menjadi dewa yang paling sempurna." Sitian pun langsung menjawabnya, "Jadi begitu ya. Tidak perlu menjadi dewa yang terpintar atau terkuat. Aku harus bisa mendapatkan kepercayaan para dewa yang lain. Aku akan memimpin para dewa surgawi dengan hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Dan aku akan melaksanakan sebuah kebenaran untuk kedamaian dunia." Dan saat ini Rahu yang sudah marah, dirinya pun akan menyerang Sitian dan akan membunuhnya saat ini juga. Hal itu membuat Sitian menjadi mundur 1 langkah. Dan tiba-tiba saja Jenderal Surga Timur kini langsung menyerang Rahu. Sambil menyerang Raja Rahu, Jenderal Surga Timur pun kini berkata, "Kamu telah berbuat lancang pada Sitian. Kamu harus melewatiku dulu. Aku adalah Jenderal Surga Timur." Kemudian Jenderal Surga Timur pun kini langsung menggunakan pukulan telapak tangan matahari. Dia pun langsung menghajar Raja Rahu habis-habisan. Dan dengan jurus pamungkasnya, Jenderal Surga Timur mampu menjauhkan Rahu dari Kaisar Sitian. Tidak hanya itu saja, saat ini Jenderal Surga Selatan pun juga sudah berada di belakang dari Rahu. Dia pun kini langsung menggunakan kipasnya untuk menyerang Raja Rahu. Dari dalam kipas itu kini mengeluarkan anak panah yang sangat banyak. Dan anak panah itu pun kini menembus tubuh dari Raja Rahu. Raja Rahu yang sudah merasa kesakitan kini masih akan diajar lagi oleh Jenderal Surga Barat. Dan Jenderal Surga Barat pun kini langsung mengeluarkan ketipungnya. Dia pun langsung mengajak Raja Rahu untuk berdangdut ria. Serangan ketipung yang dilakukan oleh Jenderal Surga Barat. Hal ini membuat Raja Rahu terlempar hingga membentur tanah dan mengakibatkan ledakan di tanah itu. Kiyue yang melihat Raja Rahu dihajar habis-habisan, dirinya pun kini menjadi khawatir dan berkata bahwa dia akan ikut bergabung dalam pertarungan ini. Kemudian Wangu pun kini langsung berkata pada Kiyue bahwa dia jangan ikut bertarung melawan para raja. Dan Wangu juga langsung mengatakan, "Serahkan saja semuanya pada raja. Lebih baik kamu membantu rakyat Asura yang lain." Kiyue pun langsung menjawab perkataan dari ayahnya bahwa lawan dari Raja Rahu saat ini bukan raja yang biasa. Dan Wangu pun kini juga langsung mengatakan, "Apakah kau melihatnya? Raja adalah investasi yang paling aku banggakan. Visi dan penglihatanku padanya tidak akan pernah salah." Dan Kiyue pun kini langsung melihat ke arah Raja Rahu dengan tatapan yang sangat tajam. Dan Wangu pun juga langsung berkata pada Kiyue, "Apakah kamu curiga bahwa Raja Rahu kadang-kadang tidak bisa menanganinya?" Kiyue pun menjawab perkataan dari ayahnya, "Lihat dia, ayah. Dia terlihat sangat lemah dan kakinya saja hampir goyah." Sang ayah pun kini langsung menjawab, "Kamu salah, Kiyue. Semangat juang dari Raja Rahu makin membara setiap kali dia terluka. Dan aku belum pernah melihat sifat ini sebelumnya dari Asura yang lain. Hal ini sungguh luar biasa. Potensi terbaiknya belum keluar. Dan dia tidak akan pernah jatuh." Jenderal Surga Barat yang melihat Raja Rahu yang sudah mendapatkan serangan bertubi-tubi dan tidak juga tumbang, dirinya pun kini langsung berkata, "Mari kita bereskan dia bersama-sama." Jenderal Surga Selatan pun
juga langsung mengatakan, apakah kita terlalu serius? Dan Jenderal Surga Timur pun juga langsung berteriak, selesaikan dia secepat mungkin. Dan kini si Tian yang masih terdiam di tempatnya, dia pun langsung mengatakan, apa yang barusan terjadi? Raungannya telah membuatku mundur satu langkah. Dan ini adalah ketakutan. Apakah hatiku sudah melemah? Apakah ada orang yang melihatnya? Tidak, seharusnya tidak ada. Karena dalam sekejap Jenderal Surga Timur telah mendorongnya pergi dari sisiku. Dan tidak ada orang yang melihat kemunduranku. Mustahil aku takut. Pasti ini hanyalah sebuah kesalahan. Rahu, aku akan memperbaiki kesalahanku sendiri. Dan kita langsung berpindah ke peperangan di ibu kota Tiga Raja. Saat ini, para prajurit surga yang menyerang ibu kota Tiga Raja telah menghadapi kemarahan dari Raja Bandi. Raja Bandi pun menggunakan kekuatan api beracunnya untuk membunuh para prajurit surga. Dan kini sebagian besar para prajurit surga telah tewas di hadapan dari Raja Bandi. Kemudian Raja Bandi pun kini langsung berkata, ini adalah cara yang paling menyakitkan untuk mati. Tapi cara ini kalian sendiri yang memintanya. Dan tiba-tiba saja kini muncul satu prajurit surga dari belakang Raja Bandi dan akan menusuknya. Dan secara mengejutkan, seseorang pun kini datang lalu menyelamatkan Raja Bandi. Dan dia kini membunuh prajurit yang akan menyerang Raja Bandi dari belakang. Ternyata orang itu adalah Komine. Dan Komine pun kini langsung melaporkan pada Raja Bandi. Dia pun kini langsung mengatakan, Raja, aku baru saja kembali dari divisi Raja Gila. Aku akan melaporkan situasi militer di sana kepada Anda saat ini. Raja Bandi pun kini langsung berkata terima kasih atas kerjasamanya. Tapi bagaimana situasi di sana? Komine pun kini langsung mengatakan, situasinya cukup buruk. Kekuatan militer yang dikerahkan oleh surga sangat besar untuk menyerang pasukan Raja Rahu. Bahkan secara pribadi, Raja Surga juga turun tangan ke medan pertempuran. Informasi yang kudapatkan bahwa saat ini mereka telah menganggap bahwa Raja Rahu adalah raja yang terlemah. Dan dia akan menyerang dari Raja Rahu terlebih dahulu agar semangat juang Asura menjadi padam. Raja Bandi pun kini langsung berkata pada Komine, yang terlemah. Dari mana orang-orang dari surga ini mendapatkan kesimpulan seperti itu? Setelah memberikan laporan pada Raja Bandi, Komine pun kini juga langsung berpamitan akan mengecek keadaan perang dari suku yang lain. Setelah berkata seperti itu, Komine pun kini langsung pergi dari hadapan Raja Bandi. Raja Bandi pun kini langsung mengatakan pada Komine bahwa dia harus hati-hati di jalan dan kembalilah dengan selamat. Komine juga mengatakan pada Raja Bandi, begitu juga dengan Anda. Dan tiba-tiba saja Raja Bandi kini dikejutkan dengan sesuatu, karena ternyata sebuah serangan mendadak kini langsung menyasar ke arah Komine. Raja Bandi pun kini langsung berteriak agar Komine berhati-hati. Dan tiba-tiba saja tubuh dari Komine kini sudah terlilit oleh banyak kelopak bunga pink. Ternyata yang melakukan penyerangan itu adalah Dewa Sasin yang telah tiba dan turun di medan peperangan. Dewa Sasin pun kini langsung mengatakan, kehidupan di medan perang tidak akan bisa diprediksi. Yang berikutnya menjadi sasaranku adalah kamu, Raja Asura yang kekanak-kanakan. Melihat Dewa Sasin sudah muncul di medan peperangan, Raja Bandi pun kini menjadi terkejut dan dia pun menjadi melongo. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Bandi akan bertarung mati-matian melawan Dewa Sasin? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kaprol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.